teman-teman, dalam video kali ini saya akan membahas tentang kegunaan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa adalah alat utama manusia untuk berkomunikasi. Dengan bahasa, kita bisa saling memahami, menyampaikan ide, dan menjalin hubungan sosial. Menurut Hasraini Waruwo DKK 2024, bahasa baku berperan penting untuk menciptakan komunikasi yang jelas dan efektif dalam kehidupan sehari-hari. Sementara Dina Devianti 2021 menjelaskan bahwa bahasa baku menjadi simbol identitas dan alat pemersatu bangsa Indonesia. Pertama, apa sih yang dimaksud dengan bahasa baku dan tidak baku? Bahasa baku adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan aturan resmi, seperti yang ada di Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Biasanya, bahasa baku dipakai dalam situasi formal, seperti di sekolah, surat resmi, pidato, atau karya ilmiah. Sedangkan, bahasa tidak baku adalah bentuk bahasa yang tidak mengikuti aturan resmi. Bahasa ini sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari, misalnya saat ngobrol santai dengan teman di media sosial. Sekarang, kenapa sih bahasa baku itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Bahasa baku penting karena ada beberapa alasan. Pertama, bahasa baku berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa. Dengan menggunakan bahasa yang sama, kita bisa saling memahami walau berasal dari daerah yang berbeda. Kedua, bahasa baku juga mencerminkan kewibawaan dan sikap profesional seseorang. Kalau kita menggunakan bahasa baku dengan baik, orang lain akan menilai kita sebagai pribadi yang sopan dan berpendidikan. Ketiga, bahasa baku juga membantu agar pesan yang kita sampaikan menjadi jelas dan tidak menimbulkan salah paham. Dan yang terakhir, penggunaan bahasa baku berarti kita ikut menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Selanjutnya, yuk kita lihat beberapa contoh dari bahasa baku dan tidak baku. Ini adalah salah satu contoh dari bahasa baku dan tidak baku. Bahasa bakunya, bagaimana caranya? Sedangkan bahasa tidak bakunya yaitu gimana caranya. Dan ada lagi contohnya seperti bahasa bakunya yaitu tidak mudah. Sedangkan bahasa tidak bakunya yaitu nggak gampang. Nah, dari contoh-contoh tadi kita bisa lihat meskipun artinya sama, penggunaannya berbeda tergantung situasi dan tempat kita berbicara. Mari kita bahas perbedaan antara bahasa baku dan tidak baku dalam beberapa aspek. Pertama, dalam aspek kaidah bahasa. Bahasa baku mengikuti aturan resmi seperti PUEBI dan KBBI, sedangkan bahasa tidak baku tidak mengikuti kaidah resmi. Kedua, dalam aspek tujuan. Bahasa baku untuk menyampaikan informasi secara jelas, sopan, dan resmi, sedangkan bahasa tidak baku untuk berkomunikasi secara cepat, akrab, dan santai. Ketiga, dalam aspek fungsi sosial. Bahasa baku menunjukkan sikap sopan, berpendidikan, dan profesional. Sedangkan bahasa tidak baku menunjukkan keakraban dan kedekatan antar penutur. Keempat, dalam aspek stabilitas. Bahasa baku bersifat tetap dan konsisten, sedangkan bahasa tidak baku bersifat fleksibel dan mudah berubah mengikuti tren. Dan yang kelima, dalam aspek nilai kebahasaan. Bahasa baku menjaga keaslian dan persatuan bahasa Indonesia, sedangkan bahasa tidak baku menunjukkan kreativitas dan dinamika bahasa di Indonesia. Jadi teman-teman, bisa kita simpulkan bahwa bahasa baku sangat penting untuk digunakan dalam situasi resmi dan untuk menjaga keutuhan bahasa kita. Namun, bukan berarti bahasa tidak baku itu salah. Bahasa tidak baku tetap bisa digunakan dalam percakapan santai, asal tetap sopan dan sesuai konteks. Penguasaan bahasa baku dapat meningkatkan wibawa penutur dan memperkuat rasa kebangsaan. Oleh karena itu, mari kita biasakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari, karena berbahasa dengan baik berarti juga menghargai diri sendiri dan orang lain. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk selalu mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Sampai jumpa di video berikutnya.